Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Kita sambung kajian hadis 40 hadis dari kitab Arba'in Banjariyah karya Syekhuna Muhammad Nuruddin Barwa Al-Banjari. Allah. Hadis ke-6, halaman 15. Sutroh orang yang sembahyang. Sutroh itu artinya penghalang. Jadi ketika kita sholat, kita disuruh oleh Nabi untuk meletakkan penghalang di depan kita sholat. Namanya sutroh, Pak. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian sholat. Sholat apa aja? Sholat wajib, sholat sunnah mutlak, sholat jenazah. Falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, hendaklah ia meletakkan di depannya suatu benda. Fa in lam yajid falyansib asan, kalau dia tidak mendapati benda yang dia bawa, hendaklah dia menancapkan tongkat. Fa in lam yakun ma'ahu asan falyakhtut khattan, kalau enggak ada bersamanya tongkat, dia enggak punya tongkat, hendaklah dia buat satu garis di depan dia sholat. Tsumma la yadurruhu ma marra amamahu, kemudian setelah dia sudah meletakkan sutroh ataupun batas, maka orang-orang yang lewat di depan dia sholat tidak akan mengganggu sholatnya, tidak akan mengurangi pahala sholatnya ketika sudah meletakkan sutroh. Ini namanya sutroh. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dengan riwayat Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala. Ini penting, Pak. Di dalam Al-Quran Allah itu perintah sholat tidak menggunakan langsung perintah sholatlah kalian, enggak. Tapi dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa hafidhu ala sholawat, jaga sholat. Yang sering Allah gunakan bahasa perintah untuk sholat ini aqimus sholah, tegakkan sholat, sempurnakan sholat, dirikan sholat. Tidak perintah langsung sholatlah, nggak ada ya Pak. Ini maksud dan tujuannya adalah kita diperintahkan sholat itu tidak sekedar sholat, tapi bagaimana sholat ini dengan sesempurna mungkin yang kita mampu. Catatan ini ya, sesempurna mungkin. Kalau kita ingin memberi hadiah kepada orang yang kita segani, apakah itu mungkin bos, atasan, komandan, tentu hadiahnya tidak boleh sembarangan, Pak. Kalau kita mau ngasih hadiah kepada orang yang kita segani, apalagi orang yang kita harapkan manfaat dari dia, kita ngasih hadiah nggak bisa ecek-ecek. Minimal yang sesuailah dengan standarnya. Kalau kita mau ngasih hadiah lebih tinggi lagi kepada Bapak Bupati atau Bu Bupati,
maka juga harus lebih bagus lagi hadiahnya. Kalau kita mau ngasih Pak Menteri atau gubernurnya, menterinya sampai presiden, kita ngasih yang terbaik. Seandainya ini ya, oh bagus sekali, kita kasih pita, kita kasih kado, kadonya yang bagus, tapi isi hadiahnya adalah bangkai. Kira-kira ini yang nerima hadiah, apalagi kalau pejabat, apalagi kalau orang pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, senang apa marah, Pak? Marah apa senang? Marah pasti. Dikasih kucing Anggora, kucing Persia, tapi udah mati, palanya doang lagi. Allahu Akbar. Nggak jadi itu, senang tuh nggak jadi. Marah, karena ini penghinaan ini. Begitulah sholat kita. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita sholatnya asal, kita mau ngasih seseorang yang kita harapkan manfaatnya, mungkin dengan kenaikan pangkat, mungkin dengan kenaikan gaji, mungkin dengan hajat, mungkin ingin berutang, kita ngasih hadiahnya nggak sembarangan. Bagaimana dengan Allah yang memiliki langit dan bumi, menguasai hidup kita? Tentu jangan sampai kita menghadiahkan dan mempersembahkan kepada Allah, kita semua nikmat ini daripada Allah. Jangan sampai kita menghadiahkan sholat kita, yang penting sholat. Kalau udah sholat, udah yang penting sholat. Masalah sholatnya bagus, sholatnya gimana, terpenuhi apa enggak, itu enggak urusan saya. Yang penting sholat. Enggak, bukan begitu. Saya sering kasih analogi sederhana. Kalau seandainya bapak saya undang makan, terus kemudian di rumah saya tuangin nasinya satu-satu, semuanya bapak ini, ceritanya ini bohongan Pak, jangan dianggap serius ini ya, nanti datang ke rumah lagi. Ceritanya saya undang makan, sampai di rumah saya kasih nasi semuanya, tuangin nasi. Ayo Pak, silahkan makan. Kira-kira yang bapak jawab apa? Saya udah ngulangin nasi. Ya, lauknya mana? Pasti bapak gitu pasti. Terus saya bilang ke bapak, Pak, nasi bisa dimakan nggak? Ya bisa sih. Yang penting makan. Kira-kira bapak terima nggak saya ngomong kayak gitu? Ya tahu gini mah jauh-jauh kagak usah gua datang nih. Ngapain capek-capek datang, toto cuma dikasih nasi doang. Tapi nasi bisa dimakan nggak? Bisa. Bisa ngenyangin nggak? Bisa. Tapi ngapain nambahin lauk? Biar enak. Lauknya udah dikasih, sayurnya mana Ustaz? Sayurnya tambah sayur, sambelnya sambel, kurang sambel, tambah kerupuknya lagi. Allahu Akbar. Lebih sempurna tambah sirupnya Ustaz, sirop. Nggak ada habis-habisnya. Untuk perkara makan, ternyata kita bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, 10 sempurna kalau bisa malah. Allahu Akbar. Untuk urusan perut, kita ingin yang terbaik, yang terlengkap. Kita nggak mau hanya yang penting makan tuh, kita nggak mau. Semiskin-miskinnya orang zaman sekarang makan mesti pakai lauk. Semiskin-miskinnya, beda sama zaman Nabi SAW. Tapi kalau kita untuk sholat, yang penting sholat. Kalau dikasih tahu Pak, maaf Pak, ini sholatnya tadi nggak sah, ini kebuka belakangnya. Suka ada tuh pakai pakaian kecil, pakai celananya melorot. Pas lagi ruku udah dak-dikduk yang di belakang nih kan. Pas sujud, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, hitam. Terbuka. Tapi kalau dikasih tahu Pak, ini tadi kebuka. Oh iya. Iya aja, padahal wajib diqadha, wajib diulang. Nah, ini paling pentingnya sekarang. Sekarang kita kalau mau melunasi hutang saja, kita harus sesuai dengan jumlah hitungan uang yang kita hutangi, nggak bisa kurang. Kita sudah berhutang banyak nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat kita bukan yang terbaik? Kata Allah dalam surat Al-Isra, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, berbuat baguslah seperti Allah sudah berbuat bagus sama kalian. Makannya Allah cukupin, kenikmatan dengan nafasnya tidak pernah kurang, sinar mataharinya, tumbuh-tumbuhannya, rezekinya, istrinya, anaknya, semua Allah sudah penuhi. Tapi kenapa sholat kita hanya yang penting sholat? Ini salah. Tapi sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Ini penting Pak ya.
Maka salah satu penyempurna sholat adalah sutroh. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin sekarang ini, Pak. Kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa yang menghidupkan satu sunnahku yang telah ditinggalkan umat, setelah umat ini rusak, umat ini tidak lagi mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala satu orang syahid. Menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan umat akan mendapatkan pahala satu orang syahid, kata Nabi. Riwayat Baihaqi 100 orang syahid. Nah, maka salah satu perkara sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang ini masalah sutroh. Orang kalau sholat sunnah, sholat aja, tidak meletakkan sesuatu barang di depannya. Kadang-kadang di tengah masjid sholatnya udah bagus, cuma tidak sempurna. Tadi saya katakan, perintah Allah itu aqimus sholat, sempurnakan sholat, bukan sekedar sholat. Jelas ini, Pak, ya. Nah, maka cara sutro itu gimana? Nabi bilang sampai la tusallu illa ila sutroh. Jangan sampai kalian sholat kecuali menghadap sutroh, menghadap batasan. Ada batasannya sholat itu. Kita rumah, Pak, rumah kita, bagi rumah bagi yang ada duitnya, rumahnya pasti pakai pagar. Kalau kontrakan biasa, apalagi nggak ada duitnya, ya nggak mungkin dipagerin, ngapain dipagerin. Tapi kalau ada duitnya, kita pagerin rumah kita. Padahal kalau nggak ada pagar, rumah bisa Bapak tempatin nggak? Bisa. Kenapa dipagerin? Satu alasannya keamanan. Padahal banyak orang rumah yang nggak dipagerin, nggak juga ada yang nyolong. Tapi demi keamanan katanya. Yang kedua, keindahan. Pagernya bagus, pagernya indah, dicat lagi, macam-macam dengan ornamen-ornamen kadang-kadang. Jadi dengan pagernya bagus untuk keindahan, pagar untuk keamanan. Kalau rumah saja perkara duniawi akan kita tinggalkan, akan hanya jadi barang warisan. Ternyata sedemikian besar perhatian kita kepada rumah, kita pagarin. Bagaimana sholat kita yang akan kita menjadi pembela nanti di hadapan Allah? Bagaimana sholat kita yang akan menjadi titik tolak penilaian amal kita di hadapan Allah? Sholat itu menjadi penentu. Kalau seandainya sholatnya baik, semua amalnya mulus. Kalau sholatnya buruk, semua amalnya nggak diterima Allah. Itu menjadi titik tolak kita. Maka jauh lebih harus kita perhatikan daripada rumah kita. Itu maksud saya. Jadi perbandingannya sama dunia kita. Nah, maka nanti setelah pengajian ini, siapapun yang mendengar, yang hidup, yang setengah hidup, maksudnya yang sambil ngantuk maksud saya ini ya, ataupun yang ada di masjid atau di luar masjid, setelah kajian ini kita berupaya sholat kita letakkan sutroh di depannya sebagai bentuk mengamalkan sunnah Nabi. Satu, yang kedua sebagai bentuk untuk menghargai sholat kita. Kalau kita tidak meletakkan sutroh, nanti orang yang lewat itu dosa kita juga. Karena salah kita nggak dipagerin kalau lewat di depannya. Secara hukum fikih, Pak, kalau seandainya kalau kita sudah meletakkan sutroh, kemudian ada orang mau lewat, sunnah untuk kita cegah. Nabi bilang faliyadfa'hu, dicegah, tahan begini, sunnah. Ada kita udah meletakkan ini nih, tripod misalnya, atau meja, atau ini, atau tiang, kita sholat. Ada orang mau lewat, kita sunnah begini, faliyadfa'hu, tahan. Tapi kalau dia tetap memaksa, Nabi suruh falyuqatilhu, perangi dia. Fa innahu syaitan. Karena dia itu setan itu mah. Setan pala hitam. Ini dia. Itu setan itu kata Nabi. Suruh perangi. Maksud perangi bukan kita ambil rudal terus kemudian kita bom. Nah, maksudnya kita dorong lebih daripada ukuran sebelumnya. Sebelumnya kita halang. Ini sunnah.
Tapi kalau bapak nggak meletakkan sutro, kalau bapak sudah meletakkan sutro, bapak punya hak melarang. Tapi kalau bapak tidak meletakkan sutro, maka yang lewat, itu bapak nggak punya hak untuk melarang. Karena salah kita. Kita nggak narok batas, kita nggak narok pagar. Jadi orang yang lewat di depan kita, ya salah kita, salah dia juga. Kalau seandainya dia sengaja lewat. Jelas siapa kira-kira ya Pak ya? Kalau bapak sudah meletakkan sutro, orang yang lewat di depan kita, di antara kita dan sutro, haram, dosa. Sampai Nabi bilang la'an yakuma rajulun, la'an yakifa rajulun, seseorang berdiri 40 tahun, arba'ina sanah, seseorang berdiri 40 tahun khairun lahu min an yamurra baina yadayil musalli, lebih baik daripada dia lewat depan orang yang sholat. Kalau ada orang sholat, kita nunggu sampai 40 tahun itu lebih mending daripada lewat di depan orang yang sholat. Berarti gede banget ini dosanya. Paham nggak Pak kira-kira ini Pak? Seakan-akan lebih menunggu 40 tahun nih, orang sholat nggak kelar-kelar nih 40 tahun, itu lebih mendingan dibandingkan azab dan siksa dan dosa daripada ketika kita melewati orang yang sedang sholat. Begitu luar biasanya. Maka kita jangan sampai menjadi sebab orang lain terkena dosa. Kita letakkan apa? Sutro di depan. Jadi mulai saat ini kita letakkan sutro. Nabi SAW itu kemana-mana bawa tongkat. Sunnah bagi orang yang sudah umur 40 tahun ke atas, sunnah bawa tongkat. Sunnah berapa Ji? Nah, belum bawa tongkat ini. Sunnah bawa tongkat. Masalahnya kita naik motor jadi susah bawa tongkatnya. Kalau bawa mobil enak. Itu masalahnya. Bawa mobil bak sekalian ini kan. Jadi bawa tongkat ini hukumnya apa? Sunnah. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya, Imam Syafi'i kenapa bawa-bawa tongkat? Kata beliau, saya untuk li'atadzakkar anni musafirun fi hadhihi dar. Agar saya senantiasa mengingat bahwa saya di dunia ini hanya musafir. Hanya lewat, hanya numpang lewat aja. Ini bukan tempat saya ini di dunia ini. Jadi tongkat itu mengingatkan akhirat gitu, bahwa kita ini nggak lama lagi. Sunnah. Nah, tongkatnya Nabi itu ada yang disebut dengan anazah. Anazah itu tongkat kayu, tapi ujung bawahnya itu ada besinya, agak tajam. Bawahnya itu agak lancip, walaupun nggak tajam banget, tapi agak lancip. Tujuannya ketika Nabi musafir, Nabi melakukan perjalanan, nanti Nabi singgah mau sholat, ini dipakai untuk ditancap. Cek. Nah ini falyansib asok, suruh kita menancapkan tongkat, baru Rasulullah sholat di belakang tongkat ini sebagai sutroh. Nah itu namanya anazah. Karena Rasulullah SAW yusolli ilal anazah. Nabi SAW sholat menghadap tongkat namanya anazah. Anazah itu tadi tongkat yang bawahnya ada besinya. Apalagi dulu Masjid Nabawi nggak ada lantainya, nggak ada ubinnya. Jadi saat ketika hanya tanah ditancapkan ya gampang. Sekarang nggak bisa begini-gini ya jelas hancur masjid orang. Nah, jadi kalau sekarang kita gimana? Ada sekarang tongkat kakek-kakek yang belakangnya itu ada 3 kakinya. Lah itu mirip lah kayak gitu kan, tanpa menghancurkan tanpa menghancurkan ubin, kita letakkan di depannya. Gitu ya Pak ya. Jadi kita kata Nabi, kalau kalian sholat hendaklah letakkan di depannya sesuatu. Apa saja bentuknya? Kalau bisa di dalam kitab fikih ini diatur. Pertama yang kita jadikan sutro itu adalah yang bentuknya permanen, seperti tembok. Nah ini tembok masjid atau lemari, ataupun juga dengan tiang-tiang. Dulu karena sahabat Nabi itu yabtadiruna sawari. Mereka kalau datang ke masjid, mereka berebut untuk mendapatkan sholat di tiang-tiang. Berebut Pak. Tiang masjid Nabawi dulu itu diperebutkan sahabat untuk sholat biar dapat sutroh. Jelas ya Pak ya. Terus kalau seandainya nggak ada yang permanen, baru fa'ilam yajid falyansib asok, baru bentuknya tongkat. Ketika Nabi, saya pernah cerita kemarin kalau nggak salah, Nabi saat kita bukan di sini, sorry.
Nabi ketika Fathu Mekah, pembukaan kota suci Mekah, yang Nabi lakukan itu masuk ke dalam Ka'bah. Di antara amalan yang Nabi lakukan itu Nabi masuk ke dalam Ka'bah, didampingi oleh dua orang sahabat mulia, Sayyidina Bilal dan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Berdua saja, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Yang Nabi ajak orang miskin. Bilal itu mantan hamba sahaya Nabi, khodim Nabi. Zaid bin Harithah pun juga mantan hamba sahaya Nabi, pembantu Nabi, dan mantan anak angkat Nabi. Diajak masuk ke dalam, tutup. Nggak ada sahabat yang boleh masuk ke dalam. Ini khusus spesial sekali. Di dalam Ka'bah bertiga bersama Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Bilal, Zaid sama Rasul. Setelah Rasulullah SAW selesai, beliau buka pintu. Kan Ka'bah itu tinggi, Pak, nggak boleh sembarangan orang masuk. Beliau turun tangga, langsung ada anak kecil Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab, langsung menyamper, deketin Sayyidina Bilal bin Rabah. Om, ya kalau bahasa Selasa sekarang, om Bilal, ini tadi Nabi ngapain aja di dalam? Ini anak kecil, Pak, tapi pengen tahu sekali apa yang Rasulullah lakukan. Sangat amat cinta sama Nabi, saking pengennya tahu betul bagaimana Rasulullah SAW yang Rasulullah lakukan. Akhirnya kata Sayyidina Bilal, oh sini deh, naik masuk ke dalam. Nih, kamu masuk ke Ka'bah. Di Ka'bah tuh ada 6 tiang, 1, 2, 3, depannya 4, 5, 6. Ini pintu. Nih sana, madep sana ceritanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu masuk dari arah pintu. Nabi itu masuk dari arah pintu, berjalan sampai tembok yang berlawanan dengan pintu. Jarak antara tembok dengan kaki baginda kurang lebih 3 hasta. Salah saziro, 3 hasta, 1,5 meter. 1,5 meter. Jarak antara tembok Ka'bah dan Rasul 3 hasta atau 1,5 meter. Kamu sholat di sana. Nabi sholat di sana. Maka Abdullah bin Umar ini sholat di sana. Dari sana, di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, jarak antara kita dan sutroh paling jauh tuh 1,5 meter. Nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 1,5 meter, ini belum dianggap sutroh. Begitu juga dengan soft. Soft itu adalah soft pertama, sutroh kepada soft kedua. Soft kedua, sutroh kepada soft ketiga, dan seterusnya. Jarak antara soft dengan soft tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Nah, biasanya kalau tukang karpet yang udah ahli, dia pasti tahu kalau bapak ukur nggak sampai 1,5, biasanya 1,4, 1,3 meter. Nah, ini untuk mengatasi adanya, biar dia dapat pahala sutro. Jelas siapa kira-kira ini ya? Nah, kata Nabi, kalau nggak ada sesuatu maka yang tinggi seperti tongkat. Tongkat itu minimal atau benda yang tinggi untuk bisa jadi sutro. Kalau benda yang tinggi, kita pertama cari yang permanen. Tadi saya bilang, ulangi ya, cari yang permanen. Kalau nggak ada, cari yang tingginya sekitar 30 cm. 30 sentian kurang lebih. Ya, mungkin seginilah lebih kurang, semeja. 30 cm. Boleh tasnya, boleh macam-macam, pokoknya yang 30 cm. Kalau nggak ada juga, jaraknya 1,5 meter tetap ya. 1,5 meter itu dilihatnya dari tumit, Pak, bukan dari jari. Kalau nggak ada juga, maka kata Nabi, falyahtut khotton, bikin garis. Zaman dulu kan tanah, jadi tanah tinggal seret garis. Zaman sekarang masa ya bawa spidol seret gitu kan, nggak mungkin. Nah, maka pakai sajadah. Sajadah itu kalau nggak ada tiang. Jadi sutro itu berurutan. Tiang dulu, nggak ada tiang benda yang tinggi, nggak ada, baru pakai sajadah atau sorban. Jadi sorban yang kita pakai ini fungsinya untuk sutro. Bahkan suatu ketika Nabi pernah nggak ada apa-apa, sutronya itu pakai peci, pecinya ditaruh di depan. Jadi seakan-akan lebih baik nggak pakai peci tapi pakai sutro daripada pakai peci tapi nggak pakai sutro. Nabi itu mengorbankan pecinya, mengorbankan imamannya. Jelas ini Pak ya, saking pentingnya ini sutroh.
Nah, maka kita ini amalkan amalan sutroh ini ketika kita sholat. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Kita karena kita sudah hampir 1 minggu, maka setelah ini kita ada sesi tanya jawab dalam beberapa menit, boleh dalam 5 menit, 3 sampai 5 menit. Silahkan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan Pak. Baik tentang tema kajian kita ataupun juga di luar daripada tema yang kita kaji, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya, silahkan Pak. Ya. Nah, udah ngelihat ya orang yang masbuk. Terus yang itu udah selesai. Terus dia langsung maju ke depan, apa begitu aturannya sholat? Ada beberapa orang masbuk ya. Terus salah satunya maju. Ininya yang ini udah selesai. Ini yang masbuk minggir. Nanti ngedeketin tembok. Oke, ya. Permasalahan yang ditanyakan, ada orang Pak masbuk. Setelah imamnya udah selesai, terus kemudian dia tidak mendapati sutroh di depannya. Terus dia akhirnya maju mendekati tembok. Nah, begini, setelah seseorang makmum masbuk, imamnya sudah salam, maka hukumnya hukum sholat pribadi. Hukumnya hukum sholat munfarid, sholat sendiri. Begitu ya Pak ya. Kalau di dalam fikih, sutratul imam, sutratul makmum. Kalau imam sudah punya sutroh, makanya saya suka begini Pak. Ini kan imam ini. Ini imam, dia punya apa namanya ini? Tumit. Tumitnya sama tembok. Kalau lebih dari 1,5 meter, ini nanti temboknya nggak bisa dianggap sutroh. Sutrohnya imam sudah mencukupi sutrohnya makmum. Jadi kalau makmum nggak punya sutroh pun, yang penting imamnya ada sutroh, itu sudah cukup. Jelas ya? Makanya kadang-kadang saya minta kalau seperti ini kan kita punya mihrab agak besar Pak Haji. Kita tambahin, kita taruh mejanya di depan imam. Atau biasanya ada yang jual kayu-kayu sutroh itu bukan papan nisan. Sebagian di masjid-masjid ada yang jual gini dianggap ini sholat kayak depan kuburan aja. Bukan, itu nggak ngerti. Namanya sutroh. Taruh sutrohnya di depan imam, biar imam punya sutroh, sehingga makmum aman. Walaupun nggak ada sutroh pun, walaupun makmum dari tembok tuh jauh, tapi udah ada sutrohnya imam. Nah, tapi saat ketika saat ketika sudah masbuk, dia sholatnya seperti sholat sendiri. Sutrohnya imam sudah tidak berlaku bagi dia. Dia sudah tidak punya sutroh. Jadi justru malah yang bagus memang dia mendekat kepada tembok. Betul begitu. Dia mendekat kepada tembok agar tidak lebih dari 1,5 meter. Kalau yang tadi ketika dia berjamaah, dia masih terikat dengan imam. Imam punya sutroh, maka cukup dengan sutrohnya imam. Tapi ketika dia sudah masbuk, maka dia sholat sendiri. Bagus dia maju. Kalaulah misalnya kita tidak ada sutroh berupa benda di depan kita boleh ikut pendapat ulama seperti mazhab Hambali ataupun mazhab Hanafi yang mengatakan boleh kita menjadikan orang atau benda hidup sebagai sutroh. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Mazhab Syafi'i harus benda mati. Sutroh itu harus benda mati, jadi bukan benda hidup. Nah, kita bolehlah ketika nggak ada sutroh, kita jadikan orang yang jikiran di depan kita sebagai sutroh. Misalnya kita ada di soft kedua, jadi kita nggak capek-capek harus maju ke soft pertama, cari aja ada punggung orang di belakang, kita sholat. Tapi dengan syarat dia jangan kabur. Kalau dia kabur selesai, kita bingung lagi nyari sutrohnya. Nah, dulu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika sholat, sebelum beliau sholat, beliau minta kepada orang yang ada di depan beliau, walini dhahrak, hadapkan kepada saya punggung kamu, saya mau jadikan kamu sebagai sutroh. Sayyidina Bilal juga dalam riwayat Bukhari, saat ketika beliau sholat tahajud, beliau menjadikan ontaknya beliau itu sebagai sutroh. Sholat tahajud malam, beliau jadikan onta sebagai sutroh. Berarti maknanya sutroh memang boleh dari makhluk hidup. Jelas ya Pak ya? Jadi boleh dari orang yang ada di belakang. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi jikiran, di belakang kita ada yang masbuk. Baiknya Bapak jangan kabur dulu.
baiknya Bapak jangan berdiri, tunggu sampai orang di belakang selesai. Kita memberi pahala sutroh kepada dia, kita pun juga dapat pahala. Begitu ya Bang ya. Dan di dalam sholat Pak, jangan kaku-kaku amat. Boleh dalam mazhab Syafi'i, boleh bergerak dalam sholat, yang penting tidak 3 kali berturut-turut. Misalnya di samping kita ada yang batal. Ada yang batal. Nah ini makanya kayak perlunya yang wireless antum ini ya. Biar bisa bergerak dengan cepat. Misalnya samping kita ada yang batal, atau di depan kita ada yang batal, dia mundur. Kita yang ada di belakang sunnah maju ke depan menyempurnakan shaf. Jangan diam aja kaku. Yang samping nggak mau bergerak, yang belakang nggak mau maju. Akhirnya shafnya bolong, akhirnya makruh, akhirnya sholat jamaah pahalanya berkurang kalau saya tidak katakan hilang. Karena makruh dalam sholat berjamaah ini bisa menghilangkan pahala yang 27 derajat. Jadi kalau shaf kita kosong seperti tadi, nggak mau rapat, maka kadang ada yang ditarik-tarik, jalannya pelan. Ini ngapain ini? Jalan 1, 2, berhenti sejenak, ukuran subhanallah. 1, 2. Jadi boleh bergerak tapi 2 kali, tidak 3 kali berturut-turut. Yang membatalkan itu 1, 2, 3. Nah ini berturut-turut. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau 1, 2 berhenti subhanallah. 1, 2 sama di depan juga gitu, maju 1, 2 subhanallah. 1, 2 terus sampai kita sejajar dengan orang yang ada di depan kita, sehingga shaf kita tidak kita biarkan kosong. Begitu juga dengan sutroh tadi. Saat ketika ternyata orang yang zikiran kabur, pergi dia, berarti kita udah kehilangan sutroh. Maju nggak jadi masalah. 1, 2 1, 2 subhanallah. Yang penting ada jedanya ukuran lebih kurang subhanallah untuk tidak berturut-turut 3 kali. Insya Allah besok kita ada pembahasan mengenai sembahyang. Ya Pak ya, di hadis ke-7 nanti kita ada pembahasan sembahyang. Besok insya Allah kita praktekkan tata cara sholat secara sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita lebih berusaha untuk memperbaiki sholat. Oh iya Pak. Iya. Ya, pencerahan walaupun gelap lampunya ya Pak. Ya, hukum vaksin saat ketika kita berpuasa. Ini sebenarnya sudah beredar sekali. MUI sudah memfatwakan apa? Tidak batal. Dan memang kalau secara fikih, kalau vaksin ini tidak membatalkan. Jadi begini Pak, yang membatalkan itu memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, bendanya padat atau cair. Syarat yang kedua, benda padat atau cair ini masuk ke dalam rongga, baik rongga perut ataupun rongga otak. Syarat yang ketiga, benda cair atau padat ini masuknya melalui lubang yang terbuka. Gitu ya, melalui lubang yang terbuka. Jadi kalau seandainya kita makan itu ya mengumpulkan 3 perkara ini. Benda padat masuk ke dalam rongga melalui lubang tubuh yang terbuka. Kalau seandainya ada orang, misalnya ini Pak, ini ada air segelas, masukin jarinya, lama-lama airnya habis. Karena minumnya lewat pori-pori. Misalnya ini kan, pori-pori kulitnya dia bisa ngabisin. Ini dianggap minum apa enggak? Enggak, ya jelas ya, karena tidak melalui lubang yang terbuka. Orang juga enggak ada yang bilang itu minum. Jelas ya ini ya. Makanya sama ulama, makan dan minum itu didefinisikan lagi. Apa sih makan? Makan itu memasukkan benda padat ke dalam rongga perut melalui lubang. Itu dari sana definisinya. Maka suntik menyuntik ini tidak batal. Ya, walaupun ada 3 pendapat ulama mazhab Syafi'i dalam masalah suntik. Yang pertama mengatakan suntik itu tidak batal
karena tidak melalui lubang. Lubang itu hidung, mulut, telinga, dubur, kemaluan, ya. Atau kalau ada orang yang luka lubang di perutnya, itu juga lubang yang terbuka namanya. Tapi mata ini bukan lubang, karena nggak ada bolongannya. Itu mata itu nggak ada bolongannya, itu nggak ada bolongannya, nggak ada lubangnya. Yang kedua, pendapat yang kedua, suntik ada yang mengatakan juga batal menurut mazhab Syafi'i. Mau suntiknya bentuk apa saja. Dua mengatakan batal karena dia tetap tembusnya ke rongga melalui jalur darah dan sebagainya. Ada yang mengatakan juga batal. Yang ketiga, tergantung apa yang disuntikan. Kalau yang disuntikan sebagai pengganti makanan dan minuman seperti infus, ini batal. Kalau suntikannya berupa vitamin atau vaksin dan sebagainya yang bukan obat, yang bukan pengganti makanan dan minuman, maka tidak membatalkan. Begitu tentang vaksin. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi